Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pri Bumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita pengalaman kehidupan saya yang sudah berpuluh-puluh tahun di negara Swiss. Nah, alasannya karena banyak sekali di antara sahabat yang berpikir ya, enak sekali kalau kita hidup di luar negeri. Entah itu di negara Swiss, di negara manapun, kalian ya sahabat-sahabat yang berada di Indonesia selalu kebanyakan, ya di sini saya garis bawahi, kebanyakan kalian berpikirannya enak ya hidup di luar negeri, banyak uangnya, gajinya tinggi. Namun di sini saya ingin menceritakannya kepada kalian. Tidak semudah dan tidak seenak yang kalian pikirkan. Nah, untuk selengkapnya ikuti videonya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi ya, jadi yang saya rasakan dan terjadi pada diri saya. Tentu saja setiap orang memungkinkan mempunyai pengalaman dan kehidupan yang berlainan. Namun saya yakin banyak di antara teman-teman yang hidup merantau, yang bekerja di luar negeri ataupun yang hidup berpuluh-puluh tahun di luar negeri, kalian akan sama pandangannya dengan saya. Terkecuali ya, jika kalian tidak terbuka, tidak terus terang apa adanya atau menutupi kenyataan karena kalian mempunyai karakter yang ingin memperlihatkan sisi baiknya saja atau kesombongan ya, maka hal-hal yang akan saya kemukakan mungkin kalian akan sembunyikan. Kalau hanya untuk tinggal saja di luar negeri siapapun bisa ya. Namun di sini saya akan menceritakan bagaimana agar kita bisa hidup mapan selama kita tinggal di luar negeri. Apalagi kalau kita harus seumur hidup tinggal di luar negeri dengan berbagai macam alasan. Nah, mengapa di sini saya katakan hidup mapan? Saya tidak mengatakan sukses ya. Karena kalau menurut saya, kesuksesan hidup dari seseorang itu tergantung ya, relevan. Jadi mungkin seseorang merasa dirinya sukses jika sudah meraih ya seperti kesuksesan di bidang tertentu ya, di bidang pekerjaan, di bidang materi, di bidang banyak sekali. Mungkin seseorang sudah puas dengan merasakan itu. Namun dari segi lainnya ada juga seseorang yang merasa dirinya sukses jika saya berikan contoh nyata ya, kalau dia sudah bisa berjualan yang tadinya omset 100.000 menjadi 10 juta per hari ya. Jadi di sini itu tergantung dari kepuasan diri seseorang. Nah, mengapa saya bilang mapan? Karena menurut saya seseorang yang hidup di luar negeri kalau dia bisa mapan itu berarti dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Berarti sudah bisa mencari nafkah. Karena banyak ya yang masih hidup di luar negeri. Apalagi sebagai student dia kan belum mandiri, walaupun kalau pekerjaan kehidupannya sudah dia bisa, tetapi masalah materi, masalah ekonomi tentu orang tua masih mensupport. Jadi di sini saya belum katakan mapan ya, selama masih mendapatkan support baik materi ataupun non materi dari siapapun. Nah, selain mapan di segi itu, kita pun harus sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan budaya, dengan tata cara kehidupan di mana kita harus tinggal. Karena ini tuh tidak semudah apa yang diucapkan ya teman-teman. Kalau teori sih mudah sekali mengatakan ya kita tinggal mengikuti lah. Kayak gitu kan, menyesuaikan diri itu mudah. Kalau menurut saya itu perlu proses. Jadi
ada seseorang yang memerlukan 1 tahun ya sampai bisa dia mengerti, oh orang di sini itu hidupnya seperti apa, oh kebudayaannya bagaimana. Ada juga yang memerlukan sampai 10 tahun baru bisa mengikuti dan mengerti ya. Kalau sebelumnya merasa sudah tahu padahal belum tahu, kayak begitu. Dan hal ini pun terjadi sama diri saya ya. Saya memerlukan waktu banyak sekali sampai saya bisa mengerti banyak hal di negara ini. Walaupun dari semenjak saya datang ya, saya sudah berusaha untuk bisa menyesuaikan diri baik di lingkungan tetangga, di lingkungan pekerjaan, atau juga saya berusaha mengerti ya peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Namun sekali lagi, kalau kita ingin betul-betul mengerti, kita memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Apalagi kalau kita sudah hidup mapan ya, maksudnya sudah kita bisa untuk diri kita sendiri, dan ditambah kita sudah bisa juga berbagi, menolong dari apa yang kita dapatkan ya, dari rezeki atau materi yang kita dapatkan, untuk menolong para keluarga kita yang berada di Indonesia, atau juga sahabat-sahabat lainnya, atau juga teman-teman yang berada di sekeliling kita. Nah, kalau hal itu sudah kita bisa lakukan ya, kita bisa dapat, maka di sini saya akan mengatakan seseorang sudah hidup sangat baik, sudah mapan hidup di luar negeri. Sementara kalau masih hidup pas-pasan ya, yang artinya walaupun gaji besar atau gaji tinggi kalau kita bekerja di negara Swiss, namun biaya kehidupan pun sangat tinggi, dan jadi income per bulannya itu pas-pasan untuk bayar ini, bayar itu, kehidupan yang lainnya. Itu sebetulnya pun sudah mapan, hanya pas-pasan kayak begitu. Jadi kembali lagi apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat di Indonesia, kalau hidup di luar negeri itu enak dan banyak uangnya. Di sini saya akan mengatakan tidak semua ya. Karena di sini pun sama, kita untuk mendapatkan uang tersebut kita harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Terkecuali kalau datang ke luar negeri mendapatkan suami atau istri yang kaya raya ya, yang dihidupi oleh para suami atau istrinya, itu lain lagi. Namun orang seperti saya ya, walaupun suami saya mempunyai pekerjaan yang baik, tapi saya lebih suka juga untuk bekerja dan juga mendapatkan penghasilan sendiri, maka tidak seperti yang diduga ya, datang ke luar negeri enak. Itu sama sekali tidak terjadi pada diri saya. Nah, namun Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dikala kita memang semangat dan bertujuan sangat positif. Jadi untuk apa ya saya bekerja di sini? Nah, itu di sini ya yang saya rasakan, teman-teman. Ketika dulu ya tahun pertama saya bekerja di negara Swiss, di mana kebetulan pas musim dingin, musim winter. Saya harus berangkat jam 6 pagi dari rumah mempergunakan bis dan kereta ya saat itu. Dan masih gelap ya, betul-betul masih gelap. Di luar banyak salju, licin, kedinginan. Maka hati saya itu langsung berkata pada diri sendiri, ya Tuhan, apa-apaan ini, kayak gitu ya. Karena sebelumnya kalau di Indonesia kan tidak begitu. Namun pas saya datang di negara Swiss, tahun pertama saya bekerja itu kondisinya seperti itu. Tapi karena memang saya mempunyai niat ya, dan mempunyai tujuan kayak gitu, mengapa saya bekerja ya, walaupun sekali lagi saya dilarang oleh suami. Kata suami dia sudah bisa mencukupi kebutuhan saya ya. Nah, di saat saya berjalan kaki menuju stasiun bis tersebut, maka otomatis ya saya menyebut nama orang tua saya.
Nama ayah saya dan ibu saya yang di saat itu almarhum masih ada ya. Kalau saat ini sudah tidak ada. Saya berkata dan ya ngomong sendiri ya di jalan itu. Bapak, Ibu, saya melakukan ini karena saya ingin membahagiakan kalian. Saya ingin bisa berbakti kepada kalian. Saya ingin, kalau bahasa di Bandung itu bilang mulang tarima ya. Memberikan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Dan mumpung saya masih ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun sekali lagi ya teman-teman, kehidupannya itu sangat berat, tapi karena ada semangat dan ada tujuan, maka saya lakukan. Dan saya sangat merasa bahagia sekali ya. Karena ketika saya mendapatkan gaji yang 1 bulan sekali itu, saya langsung bisa berbagi kepada orang tua saya dan juga keluarga, saudara-saudara lainnya ya. Walaupun ada banyak di antara mereka yang mengetahui kehidupan saya ya, karena mereka sudah berkunjung ke negara Swiss mengunjungi saya, yang mengatakan, kamu nggak usah mikirin keluarga, kamu pakai saja untuk kehidupan di negara Swiss karena memang mahal. Dan kamu itu harus bekerja keras sama ya untuk mendapatkan setiap sen ya atau setiap uang kayak gitu. Namun teman-teman, kalau kita niatnya tulus dan mempunyai tujuan, Tuhan akan selalu memberikan rezeki yang cukup ya. Sampai hari ini saya rasakan rezeki tidak pernah kurang. Walaupun kalau hitung-hitungan ya, habis ya uangnya saya pakai menolong itu, dibagi ke sana, dibagi ke sini, selain juga untuk kehidupan sendiri. Namun kembali lagi, saya percaya akan karma di mana yang sangat simpel, sangat mudah mengartikannya untuk saya. Kalau saya berbuat baik dengan tulus dan ikhlas, maka somewhere, somehow, saya akan mendapatkan juga balasan kebaikan walaupun bukan langsung dari orang tersebut. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, dan Tuhan akan selalu menyayangi saya. Jadi perjuangannya seperti itu teman-teman ya, tidak mudah. Kami di sini pun harus bekerja keras untuk bisa agar ekonomi keluarga membaik. Dan saya yakin ya, semua sahabat-sahabat yang di rantau, yang bekerja di negara manapun, kalian pun harus menghemat uang kalian agar bisa membantu keluarga yang berada di Indonesia. Dan di sini saya memohon kepada semua keluarga, kepada semua sahabat yang di Indonesia ya, untuk bisa mengerti hal ini. Jadi uang tidak mudah, tidak gampang. Semuanya itu perlu pengorbanan dan bekerja dengan disiplin. Dan dengan proses puluhan tahun, kedisiplinan, ketekunan, ketangguhan yang kita perlukan ya, mental dan juga fisik yang harus kita jaga di sini. Akhirnya tibalah saatnya di mana saya bisa mempunyai perusahaan ya. Saya membuka perusahaan di negara Swiss. Silahkan di video sebelumnya saya pun bercerita bagaimana proses kita membuat satu perusahaan ya, di mana di sini itu hanya untuk daftar izin membuka perusahaannya saja itu biayanya 100.000 Swiss franc atau 1,5 miliar rupiah. Hanya untuk daftar ya, hanya untuk jaminan kalau kita membuka perusahaan. Dan perusahaan selanjutnya ya dana-dana lainnya itu ya kita pun harus mempunyai. Maka jadi apa ya, kalau kata ibu kita Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Perjuangan yang sungguh-sungguh, kerja keras dan disiplin akhirnya membuahkan hasil, sehingga di masa tua saya ada saatnya saya hanya tinggal menikmati hasil kerja saya dan memberikan kepada generasi muda selanjutnya untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya.
Hari ini saya bersyukur saya sudah pensiun, di mana keinginan atau cita-cita kehidupan saya itu sudah tercapai. Yang disebut sukses mungkin tidak sesukses ribuan atau ratusan ribu atau jutaan orang lainnya. Namun mapan di sini saya sudah mencapai kata mapan yang saya inginkan. Jadi inti dari sharing atau pembicaraan di video ini, saya ingin memberikan kata-kata mapan kepada setiap sahabat ya, maupun kalian yang berada atau hidup di luar negeri ataupun hidup di negara Indonesia. Nah, mengapa kalau kalian hidup di negara Indonesia, kalau bisa mapan maka sama saja. Kalian pun bisa untuk berdiri sendiri dan bisa membantu kerabat, sahabat, semua orang di sekeliling kita. Disitulah kebahagiaan ya, kenyamanan yang bisa saya rasakan. Untuk saya itu kepuasan hidup tersendiri. Dan sebelum saya akhiri pembicaraan kita hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ya untuk semua sahabat-sahabat yang bekerja atau hidup di luar negeri. Semoga kalian terus bisa mapan dimanapun kalian berada. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa tuliskan saran dan komen-komen kalian di kolom bawah yang sudah disediakan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.